Selamat malam Sugeng Injang. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku. Jadi bukunya judulnya buku Matematika untuk SD MI kelas 4. Ini buku pelajaran ya, bukan buku bacaan. Nah, buku ini sudah termasuk dalam buku kurikulum 2013, tetapi ini terpisah ya. Jadi mulai tahun 2016 menurut keputusan Menteri, pelajaran matematika dan PJOK itu dipisah. Oke, kita punya salinannya. Oke, ini salinannya kalau kalian mau baca. Penetapan judul buku teks pelajaran matematika serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 4 SDMI. Kemudian kita coba buka. Nah, oke, ini ya, ada banyak sekali judul buku, ada 12 judul buku. Salah satunya adalah ini nomor 5, Matematika untuk SD MI kelas 4. Nah, ini penulisnya ada 1, 2, 3, 4 orang, kemudian penerbitnya Mediatama CV. Oke, lihat sesuai ya. Ini judul bukunya sama, terus penulisnya sama, 1, 2, 3, 4 dan Mediatama tuh. Nah, buku ini adalah pinjaman dari SD ya, nanti kita akan sedikit sharing juga bagaimana sih rasanya menggunakan buku ini selama 1 semester lebih 1 bulan. Jadi selama 1 semester lebih 1 bulan itu kami sudah menggunakan buku ini. Nanti kita bisa sharing kekuatan dari buku ini dan kelemahan dari buku ini itu di mana. Oke. Untuk yang pertama kita bahas desainnya dahulu. Oke, kita bisa lihat desainnya. Desainnya sih menurut kami ya standar buku SD ya, standar buku pelajaran, tidak ada banyak tulisan tetapi cuma ada pengenalan aja nih, contohnya seperti ini, buku berbasis proses. Nah, kemudian ini juga pakem, pendekatan saintifik kontekstual. Nah, ini biasanya untuk dunia pendidikan ya, ini bunyian seperti itu. Kemudian tuh di bawah udah ada telah dinilai dan ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi desainnya desain dunia pendidikan, bahkan gambarnya aja ini latarnya dunia pendidikan tuh kan, gambar orang lagi mengukur, siswa pakai baju merah putih. Kemudian kita beralih ke desain belakang. Oke, untuk desain belakang sama seperti desain buku-buku biasanya ya, semuanya tulisan. Jadi ya banyak tulisan lah. Kemudian ini lagi-lagi ada penegasan bahwa buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan, nah itu tadi kementerian yang tadi itu loh. Kemudian barcode, ya ada barcode-nya dan ada orangnya lagi. Oke, secara keseluruhan desain untuk covernya sudah bagus lah menurut kami. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Ini ada cap ya, kalian nggak salah, ini cap. Kita bukan nyuri, kita bukan beli bajakan ya. Ini cap SD. Jadi kebetulan kami minjam dari SD-nya langsung yang sudah menggunakan buku ini. Saya juga menggunakan. Dan kita coba baca spesifikasi bukunya. Ada 182 halaman, kemudian ukurannya 21 kali 29,7 cm. Jadi lumayan tebal halamannya. Kemudian kita lanjut ke desain tulisan. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Pada dasarnya sih tulisan menurut kami sih oke. Nggak begitu sulit dipahami, tulisan enak di mata dan selama kami menggunakannya tulisannya pun jelas, nggak begitu sulit sekali. Kemudian perpaduan warna, walaupun ada warna kuning plus warna merah muda dan lain sebagainya, itu masih enak lah digunakan di mata dan menurut kami cukup
bagus lah. Kalau toh ada salah-salah tulis itu ya wajar, cuma kalau ini kan untuk penulisannya sudah mantap. Oke, kemudian mungkin desain yang kedua adalah desain penyampaian materinya ya. Nah, saran kami, jika kita ingin mempelajari suatu buku, maka bacalah petunjuk penggunaan bukunya. Nah, kebetulan di sini udah dikasih petunjuk penggunaan bukunya tuh. Petunjuk penggunaan buku. Nah, di sini ada. Jadi nanti kalian bisa pelajari banyak sekali ya. Dengan pelajari ini nanti nggak begitu susah kan masuk ke dalamnya. Oke, kemudian untuk desainnya pembelajaran sendiri seperti yang udah kami sampaikan, pelajaran biasanya dimulai dari ilustrasi dulu sih. Misalnya contohnya ini, pecahan senilai, ilustrasi dulu, kemudian baru masuk ke nih, ada bahan materi pelajaran. Jadi ini untuk mempermudah kita, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari, itu kita bisa mulai ini kan, jaring-jaring materi juga bisa disebut itu. Kemudian kata kunci, jadi ini adalah kata-kata yang penting, kompetensi awal yang akan kita pelajari. Oke, jadi ya cukup baiklah desainnya. Nah, setelah semua itu baru masuk materi. Baru setelah itu contoh soal nih, contoh soal tuh. Kemudian ada ya tugas-tugas sedikit. Habis itu baru ulangan tuh, ulangan, soal-soal ulangan. Oke, seperti itu desainnya. Gambar-gambarnya ya kalau kalian pengen gambar yang banyak ya mungkin bukan buku matematika. Kalau buku matematika gambar-gambarnya cuma kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke kinerja. Jadi selama 1 semester lebih 1 bulan ini kami menggunakannya untuk pembelajaran matematika di kelas 4. Kami rasa kekuatan dari buku ini itu cukup baik dalam penyampaian materi konsep ya. Jadi sesuai dengan tadi di depan tuh, pembelajaran pendekatan saintifik kontekstual, yang mana pembelajarannya menggunakan pendekatan yang real, nyata dulu ya, baru ke konsep. Buku ini benar-benar menurut kami udah top lah kalau dibilang pembelajaran dari dunia nyata ke dalam dunia yang lebih abstrak. Contohnya ini, kita akan mempelajari suatu kelipatan dan faktor bilangan cacah. Nah, kita dikasihkan sebuah kalender ya, kalender, kemudian ada penjelasannya. Jadi artinya kita dikasih suatu masalah yang ada di dunia nyata. Habis itu dari dunia nyata itu nanti kita digiring untuk membuat suatu konsep. Jadi benar-benar sesuai dengan karakteristik matematika kan. Matematika kan sebenarnya dari hal yang nyata dulu, suatu yang real, kemudian masuk ke dalam suatu yang lebih abstrak. Jadi ini sesuai dengan matematika yang sebenarnya tuh. Misalnya ini juga luas dan keliling bangun datar, dikasih contoh seseorang yang lagi ngecat gitu ya. Berapa sih kelilingnya, terus berapa sih luasnya gitu. Nah, menurut kami ini buku ini benar-benar mampu mengantarkan anak ya dari suatu konsep yang biasa ya. Meskipun demikian, walaupun dia mengantarkan anak dari hal yang nyata ke hal yang lebih abstrak dengan cukup baik, tetapi tugas sebagai seorang guru tidak boleh lepas. Kenapa? Karena tentu pemahaman anak itu tidak mungkin bisa sempurna. Kadang-kadang anak itu mengkonstruksikan pemahamannya itu ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, inilah tugas seorang guru, yaitu dengan
memberikan penguatan agar pemahaman anak sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Misalnya saja dia disuruh untuk mencari keliling dan luas persegi melalui praktek gitu kan. Udah ada kegiatan prakteknya ya kan. Nah, dari kegiatan praktek itu baru digiring anak ke dalam suatu konsep. Nah, nih akhirnya keluarlah rumus keliling. Nah, baru dari sini kita memberikan penguatan bahwa keliling persegi adalah 4 kali panjang salah satu sisinya. Luasnya sama dengan panjang sisi itu kali panjang sisinya lagi. Artinya ya guru tetap harus bekerja, bukan hanya sebagai penonton saja, walaupun dengan menggunakan buku ini anak bisa membangun konsepnya sendiri gitu. Tentu meskipun buku ini sudah menurut kami cukup baik ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh cita-citanya kurikulum 2013, yaitu bukan hanya menilai pengetahuan tapi juga keterampilan. Tapi menurut kami buku ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar adalah kurangnya soal-soal latihan. Nah, kita ambil contoh ya. Ini ada contoh soal tuh. Bisa dilihat tuh contoh soalnya. Jadi anak setelah praktek terus ketemu konsepnya, terus dikasih contoh soal. Nah, seharusnya karena udah ada contoh soal, menurut kami agar anak itu bisa lebih mendalami dalam konsepnya itu, lebih kuat lagi dalam konsepnya itu, harusnya anak itu juga diberi latihan soal. Nah, sayangnya di sini latihan soalnya amat sangat kurang. Nah, ini sudah ada contoh soal tapi coba kita lihat, nggak ada kan? Nih, nggak ada soal latihannya, nggak ada. Ini juga materi baru, keliling dan luas persegi panjang. Ini kegiatannya, ini contoh soalnya tuh, ini nah ini udah masuk ke dalam konsepnya, tapi tidak ada contoh soalnya, latihan soalnya itu kurang. Nah, oke lah, kita di sini udah ada sih uji kompetensi tuh, uji kompetensi. Tapi menurut kami uji kompetensi ini biasanya kita gunakan untuk soal ulangan. Oke, kita bisa buat soal ulangan sendiri, tapi masih kurang menurut kami. Coba aja kita lihat uji kompetensi, soalnya cuma 1 sampai 10 ABC ya. Kemudian 1 sampai 5 isian dan ada aktivitas diskusi dan tugas proyek. Padahal ya materi yang diberikan amat sangat banyak guys. Coba kita lihat. Nah, tuh. Mulai dari keliling persegi panjang ya, materi yang dipelajari ya. Oke, biar kalian lihat tuh, keliling persegi, luas persegi, keliling persegi panjang, luas persegi panjang, keliling segitiga dan luas segitiga. Banyak men, ada banyak sekali. Kalau anak hanya dikasih contoh soal ya kan, kemudian dia disuruh latihan dengan soal yang hanya berapa tadi, 10, 15, ya tentu saja pemahaman mereka akan sangat ngambang, kurang. Dan menurut kami ini adalah salah satu kelemahan yang utama bagi buku ini. Sehingga tentu tugas seorang guru bukan hanya memberi fasilitas anak dalam memahami konsep, tapi guru ini juga harus mau membuat soal-soal latihan. Nah, sehingga saran kami, jika kita ingin menggunakan buku ini secara maksimal, tentu kita harus masih membutuhkan buku pendamping lain untuk memberikan penguatan, sehingga hasilnya anak itu bukan hanya mendapatkan konsep yang jelas gitu loh, dari hal yang nyata tadi ke hal yang agak abstrak, kemudian ditambah lagi dengan soal-soal latihan, sehingga nanti pasti keluarannya akan lebih baik. Jadi pengetahuannya juga oke, keterampilannya juga oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kekuatan. Sudah kami sampaikan di depannya. Kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya dalam mengantarkan anak dari memahami konsep yang nyata
ke yang abstrak. Ini menurut kami adalah titik beratnya, kan? Hal ini amat sangat penting, kan? Karena banyak anak yang menganggap bahwa matematika itu rumus-rumus, padahal enggak. Matematika itu berasal dari hal yang nyata ke hal yang lebih abstrak. Nah, seperti itu. Meskipun nanti akhirnya sih untuk ujian mereka tetap harus mengerjakan soal, tetapi ini awal yang sangat baik. Jadi kekuatan utama dari buku ini adalah mengantarkan anak untuk memahami konsep dari hal yang nyata terlebih dahulu ke sesuatu yang lebih abstrak. Oke, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan menurut kami setelah menggunakan buku ini kurang lebih 1 semester lebih 1 bulan, kami cukup puas dengan buku ini. Konsep-konsep yang diajarkan di sana melalui hal yang nyata tadi benar-benar menjadi kekuatan utama buku ini. Nah, saran kami untuk bisa menggunakan buku ini secara lancar, kita pelajari dulu, kita baca dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya hari ini kita mau ngajar apa, satu bab ini kita pelajari satu bab, kita baca dulu sampai akhir. Kenapa? Karena dengan membaca sampai akhir kita akan tahu apa sih maksud dari buku ini, maunya buku ini seperti apa. Jadi kita akan paham maksud dari buku ini. Nah, jadi kekuatan utama dari buku ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan anak dari hal yang nyata ke dalam konsep yang lebih abstrak. Ini adalah kekuatan utama dari buku ini yang sesuai dengan karakteristik matematika sendiri dan pembelajaran kurikulum 2013. Namun demikian, seperti yang kita sampaikan di depan juga, buku ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya soal-soal latihan, sehingga agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak, tentu selain kita mengajarkan konsep yang sudah baik di buku ini, kita juga harus memberikan banyak latihan soal kepada anak. Nah, itulah peran seorang guru, di mana guru itu harus bisa menghubungkan satu buku yang ini ke dalam dengan buku yang lain, sehingga bisa memadukan sesuatu yang akan menghasilkan hal yang lebih baik. Anak bisa paham konsep dengan baik, kemudian anak juga bisa mengerjakan dan mendalami soal-soal itu, sehingga tidak hanya dalam keterampilan saja anak hebat, tetapi juga dalam hal pengetahuan anak juga hebat. Oke, sekian review buku tentang mata pelajaran matematika untuk SDMI kelas 4 ya, sesuai dengan kurikulum 2013 buku siswa. Oke, dengan pendekatan scientific kontekstual. Oke, pada intinya buku ini cukup baik dan sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan ya. Oke. Sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kami selalu membuka kritikan dan sarannya. Terima kasih dan sampai jumpa.